Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1. Ini adalah bab lanjutannya, ini bab kesetimbangan kimia. Kimia kelas 11 semester 1. Oke, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk semuanya kita belajar bersama ya dek. Saya langsung aja soal nomor 1. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe Matkim Privat. Terima kasih. Perhatikan ciri-ciri reaksi berikut. Ciri-ciri reaksi reversibel. Reversibel itu artinya bisa balik ya. Ya, ini lambangnya reversibel. 1. Produk bereaksi kembali membentuk reaktan. Betul sekali. Reaksi bolak-balik ya. Reaksi berhenti ketika salah satu reaktan habis. Tidak. Reaksi berlangsung tuntas. Poin 4, terjadi reaksi maju dan reaksi balik. Betul sekali, jawabannya adalah 1 dan 4. B. Nomor 2. Hubungan yang benar antara reaksi kesetimbangan dan jenis reaksinya ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini kita ditunjukkan adanya homogen dan heterogen. Apa itu homogen? Homogen itu ditandai dengan fase yang sama ya. Antara reaktan dan produk itu fasenya sama. Sedangkan heterogen antara reaktan dan produk itu fasenya berbeda. Itulah bedanya heterogen dan homogen. Kita lihat di sini, ini ada solid, ini ada gas, otomatis fasenya berbeda ya. Maka seharusnya heterogen, bukan homogen. Poin kedua, ini ada solid, ini ada gas, maka fasenya berbeda. Ini adalah heterogen, betul sekali. Nomor 3. Ini larutan, fasenya sama, maka harusnya homogen, bukan heterogen. Kita lihat ya, ini fasenya sama, maka homogen, betul sekali. Jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 4, poin D. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut, tetapan kesetimbangan. Dari reaksi di atas adalah gitu ya. Yang namanya tetapan kesetimbangan di sini adalah KC, yaitu konsentrasi produk, pangkat koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi reaktan, pangkat koefisiennya. Nah, dan yang boleh masuk ke persamaan KC atau tetapan KC itu yang fasenya gas dan aqueous. Oke, di sini ada gas, di sini ada aqueous. Ini liquid tidak boleh ikut, solid tidak boleh ikut. Maka nanti persamaan KC-nya adalah, produknya di situ adalah HCl, pangkatnya koefisiennya 2, dibagi reaktannya itu adalah BiCl3, pangkat koefisiennya 1. Oke guys, inilah jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Suatu reaksi memiliki tetapan kesetimbangan adalah sebagai berikut. Ingat, atas itu produk, bawah itu reaktan, ya. Berarti kalian carilah yang CO2 di sisi produk itu yang koefisiennya 3. Nah, di sini adalah CO, salah. Di sini CO, salah ya. Maka poin A dan D salah. Kita cari yang di sisi produk. Kan produk bagi reaktan ya. Di sisi produk yang koefisiennya 3 untuk CO2 ya. Nah, di sini CO2 koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1, salah ya. Maka sudah ketemu langsung jawabannya B. CO2 koefisiennya 3 dibagi dengan ini ya, yang di bawah ini adalah reaktan, CO koefisiennya 3. Nah, ini ada CO koefisiennya 3. Kita lihat ini fasenya gas, maka boleh masuk ke persamaan kesetimbangan ya, atau tetapan kesetimbangan. Di sini solid, ini juga solid tidak ikut ke tetapan kesetimbangan. Ya, jawabannya adalah B ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui V1 adalah laju ke arah produk, sedangkan V2 adalah ke arah reaktannya. Oke, di sini misalkan saya punya ada reaksi A menjadi B. Nah, kayak gini ya. Nah, reaksinya adalah bolak-balik, di sini mencapai titik kesetimbangan. Pada saat V1 sama dengan V2, itu artinya reaksinya bolak-balik. Mencapai reaksi reversibel ya. V1
V1 adalah laju arah ke produk ya, maka ini adalah V1, di sini adalah V2. Di sini adalah reaktan, di sini adalah produknya. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar mengenai grafik di atas. Oke guys, untuk poin A, pada saat T, sistem belum mencapai keadaan setimbang. Di sini, pada saat T, sistem sudah mencapai keadaan setimbang ya, karena di sini sudah terjadi V1 sama dengan V2. Maka salah. Poin B, V1 dipengaruhi oleh konsentrasi produk. Di sini, V1 itu adalah laju ke arah produk, maka dia dipengaruhi oleh reaktan. Sedangkan V2 itu kan lajunya mengarah ke reaktan, ya, mengarahnya ke sana, maka dipengaruhi oleh konsentrasi produk. Ya, jadi poin B ini kebalik ya. Harusnya V1 itu dipengaruhi oleh reaktan. V2 dipengaruhi oleh produk. Lanjut, pada sistem kesetimbangan, jumlah komponen reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu. Betul sekali ya. Reaksinya adalah bolak-balik ya. Nah, nanti setelah A berubah menjadi produk, produk bisa berubah lagi menjadi reaktan. Jadi, konsentrasi tidak akan berubah. Oke ya guys. Ya, yang paling tepat itu adalah poin C. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 6. Berdasarkan grafik tersebut, kesetimbangan tercapai jika... Nah, ini berarti kan artinya kalau datanya turun seperti ini adalah reaktannya. Ini berarti reaktannya. Karena untuk reaksi, reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Maka di sini reaktannya adalah SO2 dengan O2. Ya, nanti mencapai keadaan setimbang pada saat T1 ini. Keadaannya sudah setimbang, sudah lurus ya semuanya. Nah, menghasilkan ini produknya. Produknya itu adalah SO3 ya. Iya. Saya akan setarakan terlebih dahulu ya. Ini saya masukkan sini angka 2, sini angka 2. Oksigennya untuk ruas kiri dan kanan sudah masing-masing ada 6. Selanjutnya, kesetimbangan tercapai jika A, T0, ini adalah T0 ya. Konsentrasi SO2 dan O2 adalah sama. Nah, tidak ya, ini konsentrasi SO2 dan O2 itu berbeda. Ini punya konsentrasi SO2, ini konsentrasinya O2. Bukan sama, tetapi berbeda. Salah. Sebagian SO3 mulai terurai kembali menjadi SO2 dan O2. Tidak sebagian ya, tetapi ini reaksinya adalah bolak-balik. Maka pada saat SO2 ditambah O2 nanti bisa menghasilkan SO3. SO3 terurai sempurna nanti menghasilkan SO2 dan O2. Bukan sebagian. Selanjutnya, pada T1 konsentrasi semua komponen tetap terhadap waktu. Ya, pada saat T1 sudah mencapai titik kesetimbangan ya. Maka artinya konsentrasinya tetap terjadi reaksi reversibel. Konsentrasi tetap tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, untuk poin E juga salah ya. Dengan laju yang berbeda salah. Jadi kesetimbangan itu tercapai pada saat laju sama ya. V1 sama dengan V2. Nomor 7, pernyataan yang tepat mengenai kesetimbangan dinamis. Yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis itu adalah secara makroskopis sistem tidak berubah. Dan secara mikroskopis, reaksi terus berlangsung ke dua arah, ya. Jadi kalau untuk di sini jawaban yang tepat itu adalah poin A. Reaksi maju dan reaksi balik terus-menerus berlangsung dengan laju yang sama. Untuk poin B, reaksi tidak berlangsung karena reaktan habis. Nah, ini artinya tidak reversibel, maka bukan kesetimbangan dinamis. Poin C, reaksi satu arah, salah, harusnya dua arah ya, reaksi bolak-balik. Poin D, sistem kesetimbangan tercapai pada sistem terbuka. Nah, kesetimbangan tercapai itu pada saat sistem tertutup, salah juga. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Perhatikan grafik reaksi kesetimbangan N2O4 menjadi 2NO2. Kita lihat di sini ya, N2O4 itu adalah sebagai reaktan, lama-lama konsentrasinya akan menurun.
sedangkan produknya itu akan naik ya. Nah, di sini untuk mencapai keadaan seimbang tuh sekitar sini ya. Pada saat T ini, kita lihat di sini adalah konsentrasinya NO2, di sini konsentrasinya N2O4. Saat mencapai titik kesetimbangan di sini, konsentrasi NO2 itu lebih besar ya daripada konsentrasi N2O4. Oke, inilah kesimpulannya. Maka pernyataan yang tepat itu adalah saat setimbang konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada NO2. Jawabannya adalah B. Ya, nomor 9. Reaksi kesetimbangan berikut yang harga Kc dan Kp-nya ditentukan oleh spesies yang sama. Ingat, persamaan Kc itu yang boleh masuk hanya yang fasenya gas dan aquos ya. Sedangkan persamaan Kp itu yang boleh diikutkan itu hanya yang fasenya gas. Maksudnya seperti ini ya, D. Untuk poin A, di sini kan ada gas, ada aquos. Maka nanti persamaan Kc-nya itu adalah konsentrasi CO2 pangkat 1 produk ya. Dibagi reaktannya adalah CaHCO 3,2 pangkat 1. Ini persamaan Kc-nya. Sedangkan persamaan Kp-nya yang boleh diikutkan di Kp itu kan yang hanya fasenya gas. Maka persamaan Kp-nya itu hanya P parsial CO2 pangkat 1. Nah, maksud soalnya itu kan persamaannya berbeda ya. Untuk poin A itu dipengaruhi oleh CO2 dan CaHCO3. Sedangkan untuk Kp-nya itu hanya dipengaruhi CO2. Jadi maksudnya itu senyawa yang mempengaruhinya itu adalah sama ya. Nah, sebagai contoh nih, saya masuk ke poin B ya, D, agar lebih jelas. Kita lihat untuk poin Kc, persamaan Kc-nya ini aquos ya, semuanya ya. Maka kan nanti FeSCN2+ pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi Fe3+ pangkat 1 dikali dengan SCN- pangkat 1. Ini persamaan Kc-nya. Nah, kalau Kp-nya mana Mbak? Kp-nya tidak ada, karena nggak ada yang fasenya gas. Sedangkan persamaan Kp itu hanya dipengaruhi oleh yang fasenya gas. Paham ya, Dik ya? Maka B juga salah. Nah, ya. Oke, di sini kita terlihat jawaban yang tepat itu adalah poin E. Adik bisa lihat. Misalkan ya untuk poin P, saya akan mencari persamaan Kc. Persamaan Kc kan hanya dipengaruhi oleh CO2 ya. Maka nanti konsentrasi CO2 pangkat 1. Nah, sedangkan untuk persamaan Kp, ini kan solid ya, nggak ikut ya. Baik Kc maupun Kp yang fasenya solid itu tidak boleh ikut. Nah, berarti kan Kp sama aja P parsial CO2 pangkat 1. Nah, maksudnya kayak gini, hanya dipengaruhi oleh senyawa yang sama. Itu ya maksud soalnya ya. Jadi jawabannya adalah poin E. Nomor 10. Diketahui ada PCl3 yang fasenya gas ditambah dengan Cl2 yang fasenya gas menghasilkan PCl5 yang fasenya gas juga. Rumus tetapkan kesetimbangan berdasarkan Kp. Oke. Kp itu yang boleh masuk hanya fasenya gas. Ini kebetulan semua fasenya gas ya. Maka semuanya boleh ikut. Rumus Kp itu adalah P parsial produk PCl5 pangkat koefisien dibagi dengan P parsial reaktan. Berarti P parsialnya PCl3 pangkat 1, P parsialnya Cl2 pangkat 1. Ya, mana yang seperti ini? Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.